Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya dengan tema nasib baik apa yang akan terbayarkan untuk kalian. Biar tidak bingung, saya akan lihat dulu zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya. Artinya Leo akan kita baca sobat ya. Oke ya, untuk zodiak Leo ya, dengan tema nasib baik yang akan terbayarkan untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, berlaku per tanggal 14 sampai tanggal 17 ya, bisa dikatakan ya 4 hari ke depan ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi sobat ya, perlu saya informasikan ini bersifat general reading ya, bersifat umum atau tarikan energinya itu luas ya. Yang saya tembak zodiak kalian, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi ya sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu resonate, menginginkan ada suatu jawaban, boleh silakan konsultasi secara pribadi dengan saya. Nanti saya akan membongkar itu semua dan akan menjadikan suatu jawaban dalam hal keresonetan, insya Allah seperti itu ya. Oke, saya akan langsung menarik untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo. Energi kalian akan saya tarik ya. Oke, saya shuffle sobat ya. Oke, saya akan tetap mengacak ya, ataupun menarik dari getaran energi kartu yang paling terkuat ya. Ya, untuk sahabat Leo ya, saya sudah mendapatkan 9 kartu. Ya, sering saya mengatakan sobat ya, saya akan selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu akan lebih penting, mungkin itu akan lebih manfaat buat kita semua untuk kita ketahui ya. Karena apa? Ketika itu memang baik, kita harus menjadikan sebagai semangat motivasi. Ketika itu nantinya kurang baik ya, tetap jadikan waspada saja ataupun mawas diri ya. Oke, karena tidak luput dengan 3 faktor ya, tetap adanya asmara, pekerjaan, dan keuangan. Kita lihat dulu untuk Leo ya, tentang seputar asmara dulu. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Ini kartu bagus, kartu istimewa. Ada mahkota besar sama logo koin di tengah-tengah ya. Ini pintu pertama kalian ya. Di pintu kedua kalian ada The World ya. Ada seseorang sedang berjalan ya. Terus di apa ya, di samping-sampingnya ini ya ada cup, ada koin, ada pedang, ada tongkat ya. Ini komplit ya, dikelilingi seperti itu ya. Di pintu ketiga kalian di sini ada King of Pentacles ya. Ada wanita sedang membawa satu koin dan dibisikin dengan iblis ataupun setan ya. Oke, saya bacakan untuk pintu pertama zodiak Leo asmaranya. Pintu pertama kalian ada Ace of Pentacles, artinya di sini kalau saya menangkap zodiak Leo sih kelihatannya masih bisa dikatakan stabil ya. Tidak ada suatu kendala di sini, mungkin bisa dikatakan baik-baik saja ya, meskipun juga saya mendeteksi adanya suatu perselisihan ya, cuman itu tidak terlalu mengkhawatirkan sih.
karena cukup bagus ya energi kalian di pintu pertama. Ace of Pentacles menggambarkan energi yang sangat positif, sangat bagus ya. Ada ya, mungkin ada sih beberapa kalian yang bermasalah, cuman di sini tidak apa ya, bisa dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan. Mungkin ya wajar lah permasalahan-permasalahan kecil dalam hubungan asmara, kan kira-kira seperti itu. Tidak ada yang namanya hubungan asmara itu mulus, semuanya pasti ada batu sandungan ya, ada kerikil-kerikil kecil, itu saya rasa wajar ya. Betul. Di pintu kedua kalian ada The World ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika mungkin kalian ada masalah ya, karena saya tadi mengatakan ini energinya cukup bagus di pintu pertama. Ketika itu mungkin kalian dalam fase-fase damai ataupun dalam fase-fase kewajaran ya, tetap di sini kalian akan mendapatkan sebuah keberhasilan ya, akan mendapatkan sebuah, bisa dikatakan kehidupan yang baru. Artinya akan mendapatkan suatu kebahagiaan lagi, keharmonisan yang lebih baik lagi. Itu ya ketika kalian tidak ada masalah. Ketika kalian ada masalah di sini juga tertangkap, kalian ingin menyelesaikan ya, ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan suatu masalah agar tidak berkepanjangan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di sini kelihatannya Leo bisa dikatakan sih kemungkinan besar ya ini aman lah saya katakan ya. Cuman saya tadi juga mengatakan ada dua sisi kan tidak ada namanya orang menjalin hubungan asmara itu mulus terus, itu tidak ada, pasti ada kerikil-kerikil yang menghambat kita. Ya itu tadi yang saya katakan. Ketika mungkin Leo adanya suatu masalah dan Leo di sini ingin menyetabilkan, ingin segera menyetabilkan, ingin segera merampungkan agar tidak berkepanjangan. Karena saya melihat juga biarpun ada masalah di sini kelihatannya tidak terlalu fatal ya, tidak terlalu mengkhawatirkan ya untuk Leo ya. Jadi lebih dominan ke masalah damai lah begitu ya untuk zodiak Leo ya, tidak terlihat adanya suatu permasalahan yang mengkhawatirkan. Di pintu ketiga kalian sini ada King of Pentacles ya. Saya tadi menunjukkan wanita membawa koin, sebelahnya ada iblis ataupun setan ya di sini. Di sini jelas ya. Untuk zodiak Leo di pintu ketiga ya, awas ya, berhati-hati, warning, jangan sampai kalian tergoda orang-orang di sekitar kalian ya, ataupun jangan sampai tergoda orang-orang di luaran sana ya. Ketika kalian mau menyelesaikan sebuah masalah, ketika memang ada masalah ya selesaikan, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda ya. Harap seperti itu ya, karena di sini energinya kurang bagus ya. Di pintu ketiga akan adanya orang-orang yang mempengaruhi kalian, kira-kira seperti itu. Ketika itu baik ya jangan dibuat ribet. Nah di sini ya, makanya kan terkadang kita menyikapi adanya suatu bisikan-bisikan iblis itu kita harus pandai sobat ya. Harus pandai menyikapi, kan kira-kira seperti itu. Ketika saya tadi mengatakan energi zodiak Leo untuk hal asmara ini terlihat mungkin kebanyakan besar masih positif, masih bagus ya, kalian jangan sampai tergoda ya. Apa ya maksud saya, jangan sampai tergoda hal-hal yang nantinya akan memicu terjadinya konflik, kan seperti itu. Ketika kalian ada konflik ya segera selesaikan ya, segera rampungkan, jangan ditunda-tunda, karena bisikan iblis ini benar-benar sangat membahayakan kita. Jadi kalian sendiri yang harus kuat mana yang langkah terbaik. Ketika itu baik ya pertahankan, cuman itu ya. Jadi di pintu ketiga ini saran apa ya, bisa dikatakan lebih tepat adalah hanya sekedar penyampaian saran, kan seperti itu. Karena pintu pertama, pintu kedua ini terlihat positif, bagus Leo. Kita cek untuk masalah pekerjaan di pintu pertama. Di sini ada Pack of Cup, ada seseorang sedang membawa satu cup dan sedang melihat cup ini ya, kelihatannya sedang memandang cup, berkonsentrasi. Di pintu kedua ada duel, ada roda perputaran ataupun roda kehidupan. Di bawahnya api, di atasnya air, roda kehidupan. Di kartu ketiga ataupun di pintu ketiga, di sini ada Judgment ya. Ada malaikat meniup trompet ya, sama seseorang sedang diadili. Ya, untuk zodiak Leo masalah pekerjaan di pintu pertama ada Pack of Cup ya. Ini terlihat zodiak Leo ini kelihatannya berfokus ya, berfokus tentang pekerjaan. Kalau saya tangkap energinya kalian sedang berfokus bagaimana kalian ingin menyetabilkan, bagaimana kalian ingin mencapai target-target. Ini kelihatannya kalian sangat berfokus sekali ya. Cuma entah kenapa di sini saya menangkap juga adanya suatu kekurang-baikan ya, ataupun masih bisa dikatakan kurang bagus lah dalam hal pekerjaan ya di sini ya zodiak Leo ya. Biarpun kalian
berusaha untuk fokus. Kenapa saya menangkap seperti itu ya, nah, gitu loh. Biarpun tidak semua ya, yang jelas di sini Zodiak Leo berkonsentrasi penuh, berfokus penuh, ingin menjaga penuh tentang seputar pekerjaan. Cuman saya menangkap itu tadi ya, adanya suatu masih harus masih harus ada sedikit yang harus dibenahi, kira-kira seperti itu. Di pintu kedua di sini ada the well ya. Saya tadi mengatakan ada roda kehidupan ya, di bawahnya api, atasnya air. Di sini kelihatannya pintu kedua ini, di sini kelihatannya kan bagus ya. Apa yang sedang diinginkan Leo, apa yang sedang difikirkan Zodiak Leo, kelihatannya di sini akan berimbas baik ya, akan berujung dengan suatu penyelesaian yang benar-benar mantap ya. Cuman itu tadi ya, tergantung ya untuk Zodiak Leo ya, gitu loh. Karena saya tadi juga menangkap di pintu pertama, saya mengatakan Zodiak Leo sedang berfokus ya. Juga saya menangkap Zodiak Leo ini kelihatannya masih ada sedikit yang harus dibenahi. Jadi roda kehidupan ini tergantung sama kalian. Ketika kalian menjalankan pekerjaan kalian bagus, ya roda kehidupan akan juga berimbas bagus ya. Ketika kalian menjalankan pekerjaan itu ceroboh, tidak menutup kemungkinan roda kehidupan kalian akan dibawa. Yang artinya itu api akan menyulitkan kalian ya. Jadi di sini tetap ya ada seperti sebuah hukum ya, kalau saya tangkap di sini ya, hukum imbal balik lah, kira-kira seperti itu. Di pintu ketiga di sini ada judgment, ada suatu malaikat. Tadi saya mengatakan di sini kelihatannya akan ada kabar baik, akan ada kabar bagus ya, ini tetap ya. Jadi kalau saya tangkap energinya Leo mulai pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga ini tergantung Leo sendiri ya, tergantung kalian yang mempunyai Zodiak Leo bagaimana cara untuk mengolah pekerjaan kalian. Karena tetap ya, kedua-duanya ini bisa dikatakan hukum imbal balik. Nah seperti itu ya, ketika kalian baik ya, menjalankan di awalnya baik ya, nanti di pertengahan ataupun di ending-endingnya ataupun di terakhirnya itu akan baik ya. Karena dua kartu ini ya, pintu kedua dan pintu ketiga ini menyatakan bisa dikatakan adanya suatu hukum ya, seperti itu ya. Ketika itu baik, jelas akan baik, kalian akan menemukan air ya, sama ketika itu baik kalian akan mendapatkan suatu berita ataupun informasi baik yang akan mengejutkan kalian, yang akan membawa dampak kalian senang, kalian bahagia. Jadi bisa dipahami sobat ya, jadi tergantung kalian ini ya. Kalau saya tangkap sih energinya seperti itu ya, ini Leo beda sendiri nih ya. Oke, saya akan lanjut untuk masalah keuangan. Di pintu pertama Two of Pentacles ada satu orang yang memegang dua koin, yaitu tingginya berbeda sobat ya. Terus di pintu kedua di sini ada The Hermit, ada seseorang membawa lampu sama membawa tongkat, dan terlihat di dada ya, itu seperti ada sinar ya. Di pintu ketiga di sini ada desain ya sobat ya, ada desain, ada anak kecil perempuan kelihatannya sedang ceria di pintu ketiga kalian. Oke, saya bacakan di pintu pertama ya. Di sini jelas ya untuk Zodiak Leo, di pintu pertama ada Two of Pentacles, satu orang membawa dua koin, tingginya berbeda. Kalau saya tangkap di sini Zodiak Leo sangat-sangat kewalahan ya, sangat-sangat berjuang keras sekali untuk dapat bisa menyetabilkan masalah keuangan. Mungkin kalau saya tangkap sih fase-fase Zodiak Leo kelihatannya keuangannya lagi kurang bersahabat ya. Cuman saya tidak mengatakan kalian zong ataupun kalian tidak punya uang sama sekali, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Cuman kalian di sini ada keuangan cuma nipis bisa dikatakan, maka dari itu kalian kesulitan untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa mempunyai cadangan-cadangan, itu kalian berusaha keras di sini ya. Oke. Jelas ya di sini ya. Keuangan kalian lagi kurang bersahabat meskipun tidak terlalu zong. Karena menggambarkan sebuah perjuangan di sini ya. Jelas Zodiak Leo di sini bekerja keras untuk bisa menyetabilkan. Di pintu kedua ada The Hermit ya. Di sini jelas ya, Zodiak Leo masih kesulitan ya, kelihatannya ya, masih kesulitan untuk bisa menemukan kelancaran jalan bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan, bagaimana untuk bisa mendapatkan cadangan-cadangan yang lebih besar. Itu Zodiak Leo masih kesulitan di sini, masih banyak halangan, masih banyak jalan yang terjal. Cuma di sini disarankan di pintu kedua ini kalian harus bisa kuat menggunakan intuisi untuk bisa menyelesaikan permasalahan kalian seputar keuangan ya, kira-kira seperti itu. Jadi kuatkan intuisi kalian ya daripada pemikiran kalian. Jadi prosentasenya antara pemikiran sama feeling, lebih kuatkan feeling kalian, karena di sini kalian sudah diberi kode. Seseorang ini kan hatinya ada terlihat sinar ya, seperti sinar ya,
Maka di sini terlihat kalian itu, maksudnya untuk menyikapi masalah apapun tentang seputar keuangan itu kalian harus disuruh menggunakan kekuatan feeling kalian ya, kira-kira seperti itu. Maka dari itu nanti akan bisa menemukan solusi ya, biarpun kalian masih dihantam sebuah liku-liku ya di sini ya, tetap selesaikan dengan kekuatan batin kalian ya untuk mencari solusinya. Ketika ataupun pintu ketiga di sini ada desan ya, ada anak kecil. Di sini jelas ya, Zodiak Leo menginginkan sebuah harapan ataupun pertumbuhan tentang seputar keuangan, di mana ingin lebih adanya suatu perkembangan, tidak stuck, tidak hanya itu saja keuangan kalian. Nah, kalian menginginkan adanya suatu perkembangan atau kalian menginginkan adanya suatu pertumbuhan, itu yang saya tangkap ya di kartu desan di sini ya, karena melambangkan adanya suatu keceriaan. Bisa saja Zodiak Leo ini juga diartikan desan ini, bisa saja kalian nanti akan mendapatkan sebuah kerezekian juga ya, akan mendapatkan sebuah keuangan yang itu masuk yang tidak terduga. Bisa saja seperti itu desannya, bisa saja ini hanya sebagai harapan saja, bisa saja ini sebagai kalian akan mendapatkan keuangan secara dadakan dan membuat kalian senang, membuat kalian ceria. Nah, saya tangkap seperti itu ya, nanti akan saya cek ya. Oke ya, sekarang akan saya lanjut mengecek untuk energinya. Saya mulai dengan asmara dulu sobat ya. Asmara bisa dikatakan masih cukup aman, cukup stabil ya, biarpun masih ada sedikit halangan, cuman bisa dikatakan ya masih oke lah. Untuk pekerjaan ini seharusnya oke ya, seharusnya bagus. Ini lambangnya cuman tetap larinya sama kalian ya, karena masih ada sesuatu yang harus kalian selesaikan. Karena kalau saya tangkap di sini ya, ketika itu selesai, ketika itu perfect, kebaikan juga kepositifan akan luar biasa datang sama pekerjaan kalian. Ketika pekerjaan kalian bagus, positif, keuangan juga akan berpengaruh bagus ya. Kalau saya tangkap di sini ya Zodiak Leo, masalah keuangan harus ada yang diselesaikan, mungkin adanya suatu perselisihan ya. Kalau saya tangkap ya barusan ya situ ya. Jadi harap apapun itu selesaikan ya. Yaitu tadi saya mengatakan, gunakan ketajaman intuisi kalian untuk bisa menyelesaikan goncangan di seputar keuangan. Itu akan lebih baik, akan lebih bagus, akan menunjang, mungkin akan bisa menemukan solusi ya. Gitu. Di sisi lain saya juga menangkap ini bagus ya, juga kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian, itu positifnya ya, bisa ditangkap ya. Oke ya, sekali lagi ini untuk Zodiak Leo juga terdeteksi adanya kurang bagus ya di seputar keuangan juga ya, ada suatu penutupan energi ya. Apapun itu ya, yang baik tetap, saya selalu mengatakan, yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini, yang merasakan kehidupan sehari-hari kalian sendiri-sendiri ya. Seperti itu, ketika memang adanya suatu keganjilan, ketidakwajaran ya bagaimana semestinya. Ketika itu memang normal, masih wajar ya, itu bagi saya ya tidak masalah kalau itu memang masih tahap wajar ya. Yang dikhawatirkan ketika mungkin kalian sudah merasakan keganjilan ya, ketidakwajaran, dan kalian abaikan, kalian biarkan. Karena apa? Karena saya mendeteksi tadi adanya juga pengiriman energi juga gitu loh ya. Ketika kalian sudah merasakan itu kok tidak nyaman, tidak wajar, kendala hidup yang kalian alami ya, kalian harus menguatkan berdoa dan juga menguatkan apa itu ikhtiar ya. Karena apa? Nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ketika jangan diabaikan ya, ketika kalian abaikan, larinya akan kemana-mana, bisa asmara, keuangan, kesehatan ya, dan lain-lain ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.